Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniela Mualalase dengan NIM channel D02040. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2. Baik, mari kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, latar belakang. Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Salah satu pajak yang diatur dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah pajak penghasilan PPh, pengacap penghasilan atau PPh, termasuk PPh PPh final pasal 4 ayat 2. Ketentuan ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Artinya, pajak yang telah dipotong pada sumber tidak diperhitungkan kembali pada akhir tahun melalui SPT tahunan. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Disebut final karena pemotongan atau penyetoraan yang dilakukan sudah menjadi pelunasan pajak secara tuntas sehingga tidak diperhitungkan lagi dalam perhitungan pajak pada SPT tahunan. Diterapkannya sistem PPh final memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam perhitungan, serta efisiensi bagi pemerintah dalam penerimaan pajak. Dasar hukumnya, yang pertama ada ketentuan mengenai PP Pasal 4 ayat 2 diatur dalam pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua ada PP Nomor 23 Tahun 2018. Lalu yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait pelaksanaan teknis. Objek pemotongan. Yang pertama, objek adalah bunga deposito, tabungan giro, dan obligasi. Atas bunga yang diterima wajib pajak akan dipotong pajak final oleh bank atau entitas pemberi penghasilan. Yang kedua ada sewa tanah dan atau bangunan, termasuk kontrak rumah, gedung, ruko, atau peralatan yang melekat pada bangunan. Yang ketiga ada usaha jasa konstruksi, termasuk penghasilan dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan maupun renovasi bangunan dengan tarif tertentu. Yang keempat ada penjualan saham di bursa efek tertentu, yaitu transaksi di pasar modal juga dikenakan PPh final sesuai tarif khusus. Lalu yang kelima ada penghasilan dari usaha wajib pajak tertentu pada PP 23 tahun 2018, yaitu dengan tarif 0,5% dari omset untuk wajib pajak UMKM selama periode tertentu. Transaksi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai objek PPh final. Pihak pemotong dan penyetor pajak. Pihak yang memiliki kewajiban memotong PPh final adalah yang pertama ada badan usaha atau organisasi yang membayar penghasilan. Yang kedua ada bank. Yang ketiga ada perusahaan konstruksi. Yang keempat ada pemberi sewa. Yang kelima dan pihak lain yang ditunjuk undang-undang. Lalu, setelah memotong pajak, pemotong wajib pertama menyetorkan PPh final ke kas negara melalui sistem e-billing. Lalu yang kedua ada melaporkan pemotongan dalam SPT masa PPh melalui DJP online atau KKP. Nah, berikut adalah mekanisme pemotongan dan pelaporan. Yang pertama, perhitungan pajak. Yang kedua ada tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan objek masing-masing. Yang ketiga ada penyetoran pajak. Yang keempat ada dilakukan ke kas negara sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kelima ada penerbitan bukti potong. Yang keenam ada wajib diberikan kepada penerima penghasilan. Yang ketujuh ada pelaporan SPT masa. Yang kedelapan ada dilakukan setiap bulan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. Contoh kasus, sebuah perusahaan yaitu PT Adijaya menyewa gedung untuk kantor seharga 200 juta per tahun. Berdasarkan ketentuan, sewa gedung dikenakan PPh final 10%. Maka perhitungannya 10% dikali 200 juta.
didapatkan PPh-nya sebesar 20 juta rupiah. Jadi, PT Adi Jaya wajib memotong 20 juta dan menyetorkannya ke kas negara serta melaporkannya pada SPT. Masa kesimpulan, PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dan bersifat final, sehingga tidak diperhitungkan lagi dalam SPT tahunan. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh final meliputi bunga deposito, sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, penjualan saham UMKM PP 23 per 2018, dan objek lain. Kewajiban pemotong meliputi menghitung, memotong, menyetor, serta melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.